Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan ini Ustadz kembali lagi bisa membuat video. Ini untuk kelas 6 pelajaran fikih. Nah, ini buku fikihnya. Nah, silakan anak-anak di rumah dibuka buku fikihnya. Ini adalah video yang pertama ya untuk pelajaran fikih. Halaman 4. Silakan dibuka halaman 4. Pembahasan yang pertama yaitu perintah mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Silakan anak-anak dibuka bukunya di halaman 4. Ustaz akan bacakan dan Ustaz jelaskan dari pengertian-pengertian atau materi di fikih perintah mengkonsumsi makanan dan minuman halal ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, dihafal ayat surahnya, bukan ayatnya ya. Karena biasanya dalam ulangan nanti akan keluar tuh terhadap surah apakah perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, kalian tinggal menjawab di surah Al-Baqarah ayat 168. Ayat di atas berisi tentang anjuran agar manusia mengkonsumsi makanan halal dan thayyib yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Tahukah kamu apa arti halal dan thayyib? Halal secara bahasa artinya diperbolehkan. Tuh hafal tuh. Halal secara bahasa adalah diperbolehkan. Harus dihafal ya. Ini benar-benar dihafal nih yang kaidah-kaidah. Nanti ulangan itu pasti keluar. Kemudian secara istilah halal yaitu segala sesuatu yang diizinkan atau tidak ada larangan di dalam syariat. Sedangkan thayyib dapat diartikan makanan yang baik atau yang bergizi. Sama itu digarisbawahi atau dikasih stabilo, kemudian dihafal. Nanti ada tuh tugas dari Ustadz, nanti suatu saat ada tugas dari Ustadz mengumpulkan beberapa kaidah-kaidah untuk dihafal. Apa yang dimaksud dengan halal, apa yang dimaksud dengan thayyib, nah, apa yang dimaksud dengan halal secara bahasa, apa yang dimaksud halal secara istilah. Nah, nanti ada masanya tugas dari Ustadz untuk menghafal kaidah-kaidah itu. Sebelum ada tugas maka anak-anak harus menghafalnya lebih dahulu supaya nanti kalau Ustadz kasih tugas kalian sudah hafal, tinggal bikin video kemudian dikirim ke Ustadz. Tapi itu nanti, bukan tugasnya sekarang. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Salah satu di antaranya adalah makanan dan minuman yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepadanya dengan cara memilih makanan dan minuman yang diperbolehkan atau makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh Allah Ta'ala untuk dikonsumsi sehari-hari. Kita sudah dikasih Allah Ta'ala makan, dikasih Allah Ta'ala minuman, berbagai macam nikmat yang ada di muka bumi. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Di antaranya yang diperintahkan Allah Ta'ala dipilih makanan, dipilih yang halal, dipilih yang bagus. Bukan setiap makanan yang halal itu bagus, belum tentu. Sebagai contoh, nasi yang kita makan setiap hari itu adalah makanan yang halal.
Tetapi ketika nasi itu sudah basi, nasi itu sudah tidak layak untuk dimakan, maka dia tetap halal, tetapi dia tidak thayyib. Nasi itu tidak baik, maka ketika tidak baik juga tidak boleh dikonsumsi. Jadi tidak semata-mata halal saja, tetapi juga harus baik. Atau dia baik tetapi tidak halal, juga tidak boleh dikonsumsi. Sebagai contoh, misalnya nih ada seseorang memasak daging babi ya, daging babi dimasak gulai babi atau sate babi atau apalah, dimasak begitu enak, begitu lezat dengan bumbu yang begitu harum, lezat, tercium di hidung. Dia sangat thayyib, sangat bagus masakannya, tetapi dia tidak halal daging babi ini, maka juga tidak boleh dikonsumsi. Sehingga untuk masalah makanan dan minuman itu harus dua syaratnya yang kita konsumsi. Pertama, kita cek ini makanan halal atau enggak. Oh halal. Kemudian ini makanan baik atau enggak. Oh baik, baru boleh kita konsumsi. Kemudian baik dan halal itu juga harus kita perhatikan lagi, cocok atau tidak untuk kita. Nah ini tambahannya, cocok nggak untuk kita? Misal nih ada orang tua, dia punya tekanan darah tinggi, disuguhilah daging kambing, gulai kambing atau gulai sate kambing, dimasak dengan bumbu yang enak, yang lezat, kemudian disembelih dengan cara yang bagus. Kambing kan halal, kemudian dimasak dengan masakan yang lezat, thayyib, bagus. Tapi orang tua ini atau seseorang tadi memiliki penyakit darah tinggi, maka dia juga harus berhati pula dia makan sekedar kadar, jangan sampai menjadi mudarat, menjadi bahaya untuk kesehatannya. Nah itu juga yang harus diperhatikan. Halal baik juga cocok untuk kondisi diri kita. Baik, lanjut saya baca lagi. Agama Islam juga telah memberikan aturan yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang hukum makanan dan minuman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dalam Al-Quran bahwa yang halal adalah jelas dan yang haram juga jelas. Sedangkan hukum di antara keduanya, halal dan haram, adalah syubhat. Berkaitan dengan makanan halal, Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syamni wal jumni wal fira'i wa qala al halalu ma ahallallahu fi kitabihi wa haramu ma haramallahu fi kitabihi wa sakata anhu fa huwa mimma afa anhu, rawahu Ibnu Majah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya orang tentang hukum minyak sapi atau samin, keju dan farwah atau kulit binatang serta bulunya yang dipakai untuk perhiasan atau tempat duduk. Beliau menjawab, halal itu apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya, dan haram itu apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya. Dan sesuatu yang tidak diterangkannya, maka barang itu termasuk yang dimaafkannya sebagai kemudahan bagi kamu. Riwayat Ibnu Majah. Sabda Rasulullah SAW tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan ada di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, dan segala yang diharamkannya juga telah disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga apa saja yang diperintahkan ataupun dilarang melalui kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka kita semua harus mentaatinya. Seperti anjing, babi, itu disebut dalam Al-Quran bahwa binatang ini haram, sudah, maka kita tidak boleh mengkonsumsinya. Yang B, makanan halal. Pengertian makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan atau diperbolehkan untuk dimakan menurut syariat Islam. Nah, bolehnya ini menurut syariat Islam. Mungkin bagi orang kafir boleh saja daging babi, emang apa masalahnya daging babi dimasak dengan cara yang bagus, dimasak ini dan itu. Nah, tapi Al-Quran mengatakan daging babi haram, maka kita sebagai umat Islam harus mengikuti apa yang dikatakan Al-Quran, maka kita tidak boleh mengkonsumsinya.
Pada dasarnya segala makanan yang berasal dari tumbuhan atau binatang adalah halal untuk dimakan kecuali ada dalil Al-Qur'an yang melarangnya. Jadi semua binatang itu asalnya halal. Tapi jika ada nas, ada dalil, ada larangan baik dari Al-Qur'an ataupun hadis, maka binatang tersebut menjadi haram. Seperti anjing dan babi tadi kan termasuk binatang, tapi Al-Quran melarang, maka binatang itu terkecuali tidak boleh untuk dikonsumsi. Larangan tersebut disebabkan karena makanan haram mengandung kemudaratan atau bahaya bagi tubuh jika dikonsumsi. Semua yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulnya itu pasti mengandung bahaya bagi tubuh manusia. Cuma terkadang manusianya aja tidak ngerti di mana letak bahayanya, tapi kita yakin bahwa apa yang dilarang itu pasti mengandung bahaya. Jangan coba-coba, jangan sekali-kali kalian untuk mengkonsumsinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita mengkonsumsi makanan yang halal karena di dalam makanan halal mengandung banyak manfaat. Akan tetapi kita harus pandai dalam memilih makanan halal dan baik bagi tubuh, sebab ada beberapa jenis makanan halal yang dilarang untuk dikonsumsi sebagian orang yang memiliki penyakit tertentu. Ya tadi sebagai contoh, orang yang memiliki tekanan darah tinggi, walaupun kambing ini halal dimasak dengan cara yang baik, tetapi bagi orang yang memiliki penyakit darah tinggi, dia jangan terlalu banyak untuk memakannya karena ini menjadi bahaya bagi dirinya sendiri. Meskipun makanan yang kita konsumsi enak dan lezat, belum tentu baik bagi tubuh. Atau boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Jadi kita harus pandai dan berhati-hati dalam memilih makanan yang halal dan baik sesuai ketentuan yang Allah aturkan. Jadi walaupun halal belum baik, tapi lihat kondisi diri, disesuaikan dengan keadaan kita, cocok atau tidak, berbahaya enggak untuk kesehatan kita. Walaupun itu halal, walaupun itu baik. Ketentuan makanan halal dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk. Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu ketentuan makanan halal yaitu makanan harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Jika tidak, maka yang halal berubah hukumnya menjadi haram dan kita dapat terjerumus ke jurang dosa. Ada sebuah warung, dia masak membuat makanan yang halal, warung syar'i. Warungnya aja namanya warung syar'i ya. Jadi yang tukang jaganya syar'i, yang dimasaknya syar'i juga, sehingga kita masuk ke warung situ lega hati. Kenapa? Karena pasti ini makanannya halal dan dikelola dengan cara yang baik. Makanlah kita di situ. Tetapi uang atau kita makan di situ, kita belanja dengan uang yang haram. Misalnya nih dari hasil merampok. Wah, habis merampok kecapean sehingga ke warung syar'i, makanlah kita di situ. Maka makanan yang halal dan baik tidak menjadi halal, tidak menjadi baik. Kenapa? Karena diambil dengan cara yang tidak baik. Atau kita merampok warung syar'i. Wah, jangan ya. Masuk ke warung syar'i, warung yang halal, warung yang baik, tapi nggak bayar, kita merampok. Maka makanan tadi tidak jadi halal, makanan itu jadi baik. Kenapa? Karena diperoleh dengan cara yang tidak benar. Jadi halal dan baik juga harus dilakukan atau diperoleh dengan cara yang halal juga, dengan cara yang baik pula. Kalau dilakukan atau diambil dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak baik, maka hukumnya juga tidak halal dan juga tidak thayyib. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepadamu, dan bertawakallah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dalam surah Al-Maidah ayat 88 di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hanya makanan yang baik dan halal yang boleh dikonsumsi.
Hal ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kepentingan sendiri. Makanan yang baik atau thayyibah adalah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang menyangkut jasmani, rohani, dan akal. Orang yang makannya baik biasanya akalnya dia akan cerdas, rohaninya akan bagus, jasmaninya juga akan sehat. Orang yang kebiasaan makan makanan haram, apalagi yang mabuk-mabukan, otaknya terganggu, sarafnya banyak yang putus, jasmaninya tidak sehat, rohaninya terganggu, kehidupannya tidak tenang. Walaupun dia uang banyak, harta melimpah, tetapi diambil dengan cara yang tidak bagus, dia minum minuman yang diharamkan, makan makanan yang diharamkan, maka ketenangan jiwanya tidak akan tenang, badannya tidak akan sehat, kemudian akalnya juga tidak akan normal, terganggu. Kemudian halaman 6, macam-macam makanan halal. Nah, ini mungkin akan Ustaz bikin video berikutnya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nah, video ini Ustaz buat ke YouTube sehingga anak-anak nanti bisa membukanya di YouTube, sehingga tidak harus menyimpan di dalam memori HP untuk mengurangi masalah pada HP ya. Jadi tinggal buka di YouTube, diulang-ulang, sering didengar supaya anak-anak mudah memahaminya. Nah, demikian video penjelasan dari Ustaz. Kita akan sambung video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.